penso que cantam sutil esplendor. Luz na madrugada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Alasia Boy memilih menggunakan aplikasi metode power pada masalah nilai eigen di topik bab 7 dengan judul Analisis Frekuensi Natural System Getaran 3 Massa Pegas menggunakan metode Eigenvalue Problem. Lalu kita memiliki matriks, yaitu matriks massa yang dinotasikan sebagai M, di mana isi matriksnya itu adalah 200, 030, lalu 001. Lalu ada satu lagi, yaitu matriks kekakuannya yang dinotasikan sebagai K yang berisi 5 min 2 0, min 2 4 min 1, 0 min 1 3. Lalu setelah kita punya kedua matriks tersebut, kita harus mencari inverse dari matriks M-nya. Yang dimana matriks inverse dari M-nya itu setengah 00, 0130, 001. Lalu kita hitung matriks sistem A-nya yaitu inverse dari matriks K, yang dimana isinya adalah 5 per 2 min 1 0, min 2 per 3 4 per 3 min 1/3, 0 min 1 3. Lalu hasil dari matriks inverse A atau inverse dari matriks kekakuan tadi, kita ingin mencari floatnya atau nilai numeriknya. Kita gunakan notasi A float. Lalu kita hitung F dari matriks A tersebut didapatkan sebagai berikut, yaitu 2,5 min 1, lalu 0, negatif 0,6, 1,3, dan negatif 0,3. Lalu yang terakhir 0, min 1, dan 3. Dari matriks A tersebut, matriks A float tersebut, kita harus mencari determinannya jika ingin mencari nilai eigennya. Lalu kita notasikan lambda sebagai lambda, yaitu dia variabel nilai eigennya. Lalu kita cari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu, yaitu char poli karakteristik polinomial A, lambda yang didapatkan sebagai berikut. Lalu kita faktorkan char poli yang tadi, kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kita selesaikan char poli tadi menggunakan solve agar kita mendapatkan nilai eigenvalue yang eksaknya. Setelah didapatkan nilai eigenvalue yang eksaknya dalam bentuk real, kita ingin menggunakan bentuk numeriknya, yaitu kita numerikan menggunakan f of eigenvalue eksak yang tadi, maka kita dapatkan yaitu 3,-2, 0,7, dan 2,7. Lalu kita gunakan fungsi eigenvalues built-in-nya, yaitu eigenvalues numerik sama dengan eigenvalues A float tadi. Nah, di sini kita diberikan eigenvalues A float sebagai berikut. 0,792 ditambah 0,0.i, 2,745 ditambah 0.i, dan 3,29 ditambah 0.i. Di sini 0.i dinotasikan sebagai imajiner. Kenapa kita menggunakan 0.i? 0.i menandakan bahwa nilai eigenvalue yang kita dapatkan itu semuanya real, tidak ada bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Lalu kita gunakan 0.i karena kita berjaga-jaga apabila hasil dari eigenvalue-nya nanti itu menjadi bilangan kompleks. Lalu kita sort dari besar ke kecil eigenvalue yang kita dapatkan tadi. Kita dapatkan 0,792, 2,745, dan 3,296. Dari eigenvalue yang sudah disortir tadi, kita harus menghitung eigenvalue dan eigenvektornya sekaligus. Di sini kita menggunakan fungsi for i from 1 to 3, do print cat eigenvektor untuk eigenvalue, eigenvalues-nya i, dan print kolom eigenvex, i. Yang dimana eigenvalue-nya sebagaimana yang ada di atas, yaitu 0,792, 2,745, dan 3,296. Lalu eigenvektor untuk kolom-kolom matriks yang tadi adalah 0,47, 0,83, 0,36, lalu 0,07, 0,173, 0,682, lalu 0,33, negatif 0,26, dan 0,90.
Lalu eigenvektor untuk eigenvalue yang pertama atau eigenvalue yang 0,792 didapatkan eigenvektor sebesar 0,47, 0,80, dan 0,36. Dan eigenvektor untuk eigenvalue yang kedua atau 2,74 didapatkan eigenvektor 0,70, 0,17, dan 0,68. Untuk eigenvektor untuk eigenvalue yang ketiga atau 3,29 didapatkan eigenvektor 0,33, negatif 0,26, dan 0,90. Lalu di sini kita harus memverifikasi apakah eigenvalue-nya sudah valid. Nah, kita gunakan adalah verifikasi A dikali V sama dengan lambda dikali V. Lalu kita tulis fungsinya yaitu for I from 1 to 3 do V kolom eigenvex, I, lambda I, eigenvals I. Lalu kita hitung A titik V-nya dan kita hitung lambda dikali V. Lalu kita dapatkan A dikali V-nya 0,37, 0,63, dan 0,28. Dan lambda V-nya itu 0,37, 0,63, dan 0,28. Karena A dikali V sama dengan lambda dikali V, maka langkah selanjutnya untuk memverifikasi adalah kita harus menghitung errornya. Karena kalau errornya itu lebih besar daripada 10 pangkat negatif 6, maka hasilnya itu tidak valid untuk numeriknya. Bisa jadi kita melakukan kesalahan dalam input nilai atau input fungsi. Nah, di sini kita hitung errornya untuk masing-masing normnya. Kita dapat error untuk eigenvalue yang pertama, yaitu negatif 194, negatif 0,47, 1,87. Dan untuk eigenvalue yang kedua, yaitu 1,10, negatif 0,88, 2,97. Karena error AV dikurang lambdanya itu 1,161883 dan seterusnya dikali 10 pangkat negatif 15, karena errornya itu sangat kecil, maka fungsi yang kita punya itu valid. Error yang kita punya itu valid dan hasil numerik yang kita hitung dari tadi itu valid. Nah, karena hasil yang sudah kita hitung itu valid, langkah selanjutnya adalah menggunakan eigenvalue yang kita punya itu ke dalam metode power yang menjadi topik pembahasan pada bab 7 ini. Yaitu kita implementasikan langsung, kita berikan vektor awal randomnya sebesar x0 yaitu vektor 111 dan x untuk mengevaluasi x0. Lalu kita membuat parameter iterasinya, yaitu kita menggunakan iterasi ke-20 sebagai maksimal iterasinya dan toleransinya itu 10 pangkat negatif min 8. Parameter iterasinya, kita langsung gunakan power methodnya, yang dimana fungsi power methodnya adalah for k from 1 to max iterasi, yaitu 20, do x nu a dikali x nu sama dengan a float dikali x. Lalu kita hitung eigenvalue estimasinya atau Rayleigh quotient, yaitu lambda estimasi adalah evaluasi dari transpose x nu dikali x per transpose x dikali x. Lalu kita normalisasikan menjadi x nu sama dengan x nu per norm x nu, 2, lalu kita hitung perubahannya itu change sama dengan norm dikali x nu min x, 2. Lalu di sini kita membuat syarat yaitu if k lebih kecil sama dengan 5 atau k sama dengan max iterasi, lalu print cat iterasi k lambda estimasi dan perubahannya and if. Lalu cek konvergensinya yaitu if change lebih kecil daripada tolerance dan print cat konvergen pada iterasi, k break and if x sama dengan x nu and do. Lalu setelah kita menghitung fungsi tersebut, kita tinggal print cat eigenvalue dominan, yaitu dengan lambda estimasi, dan print eigenvektor dominan. Lalu terakhir adalah print x. Setelah kita jalankan, maka iterasinya akan menjadi seperti ini. Dari iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, sampai iterasi yang ke-20. Lambda estimasinya adalah 3,297 dan perubahan adalah 0,001094.
dan X-nya menjadi 0,3406, negatif 0,268, dan 0,9008. Lalu eigenvalue yang paling dominan itu adalah eigenvalue yang ketiga, yaitu eigenvalue yang 3,297. Dan eigenvektor dominan adalah sebagai berikut adalah 0,34, negatif 0,26, dan 0,900. Lalu, dari eigenvektor yang dominan, kita gunakan eigenvektor yang 3 atau yang paling dominan untuk mencari frekuensi natural sistemnya. Dengan mencari frekuensi natural sistemnya, maka permasalahan tadi yang kita miliki akan selesai. Lalu, fungsi untuk mencari frekuensi natural sistemnya adalah for e from 1 to 3, do omega e, square root eigenvalue sorted e. Lalu, frekuensi e adalah omega e dibagi 2pi. Setelah itu, kita tinggal print semuanya, dan kita akan mendapatkan yaitu mode 1 atau eigenvalue yang 1 kita dapatkan frekuensinya sebesar 0,889 dan frekuensi anggularnya sebesar 0,44 per pi. Lalu omega i-nya adalah 1,65 dan frekuensi i-nya sama dengan 0,82 per pi. Untuk eigenvalue yang kedua adalah kita mendapatkan frekuensi anggular sebesar 1,65 dan frekuensi sebesar 0,82 per pi. Lalu omega i-nya 1,81 dan frekuensinya adalah 0,90 per pi. Lalu eigenvalue yang ketiga, kita mendapatkan frekuensi anggular sebesar 1,81 dan frekuensi sebesar 0,90 per pi. Lalu kesimpulannya adalah kita mendapatkan 3 eigenvalue yaitu bilangan real, tidak ada komponen imajiner, dan dari perhitungan tadi, dari presentasi ini, kita telah menunjukkan atau menonjolkan aspek numerik dari implementasi aplikasi-aplikasi topik pada bab 7 yang kita pilih adalah mencari nilai eigenvalue menggunakan metode power. Камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания.